Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di samping saya telah hadir guru bahasa Inggris SMP Negeri 41 Kota Bekasi, Miss Evi Yustikarini. Beliau adalah salah satu guru SMP Negeri 41 Kota Bekasi yang akan melaksanakan supervisi. Berikut ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi atau pra-supervisi. Good morning, Miss. Morning. Ya nih, Miss. Miss, kalau tidak salah, Miss hari ini terjadwal untuk supervisi ya, Miss ya? Ya, betul. Ya, kalau boleh tahu, materinya apa ya, Miss ya? Tentang prosedur teks Oh gitu. Di kelas mana, Miss? di kelas 9D. Oh baik, Miss. Ini kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuannya setelah pembelajaran nanti peserta didik itu bisa mengucapkan ulang perbendaharaan kata dari prosedur teks. Ya. Kemudian yang kedua bisa menyusun struktur dari prosedur teks. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengetahui secara nominal yang ada di prosedur teks itu. Baik, Miss. Nah, dari tujuan pembelajaran itu berarti sudah terdapat keterampilan penilaian sikap, tujuan sikap ya, kemudian psikomotor dan tujuan dari pengetahuan ya, itu sudah meliputi itu ya, Miss ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Misalkan untuk area pengembangan dari unsur pengetahuannya itu kira-kira anak tuh seperti apa diharapkannya? Yang diharapkan dari saya nanti anak-anak akan mengetahui tentang apa sih prosedur teks itu. Kemudian juga bisa mempraktekkan di rumahnya dengan mudah. Nah, untuk anak-anak mengembangkan sikap sosial dengan teman-teman, kira-kira ada nggak kegiatan yang mengarah ke arah itu? Pasti ada, yaitu dalam pembentukan kelompok. Di situ akan terlihat mereka bekerja sama atau bergotong royong. Jadi dari kegiatan tersebut akan bisa terlihat siapa-siapa yang mereka melakukan kegiatan tersebut. Ya, baik, Miss. Kemudian di area keterampilan, kira-kira apa yang ingin dikembangkan dari keterampilan itu? Yang ingin saya kembangkan nanti buat anak-anak, Iya, dari keterampilan itu tentunya mereka bisa mempraktekkan bisa di rumah, dan di rumah itu mereka videoin dan dikumpulkan nanti. Ya, baik, Miss. Kemudian untuk media pembelajarannya, Miss, kira-kira menggunakan apa ya, Miss ya? Kalau media pembelajaran saya menggunakan lembar karton. Lembar karton yang sudah saya potong-potong, kemudian mereka mengisi di situ, mengisi soal, di mana soalnya sudah saya siapin, dan juga jawabannya tinggal mereka pilih kata apa yang cocok untuk dimasukkan ke dalam soal tersebut. Wah, menarik sekali. Kayaknya saya nggak sabar ingin melihat Miss supervisi di dalam kelas. Kemudian, Miss, untuk alat peraga, media pembelajaran, nah kemudian informasi kegiatan-kegiatan Miss selama KBM itu kira-kira anak mau ngapain aja dari awal sampai akhir tuh? Informasi untuk mereka ya? Ya, misalkan dari pertama apa dulu, kemudian kedua apa dulu, ketiga apa dulu. Jadi kegiatan-kegiatannya yang akan dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu apa saja? Okay. Nanti ya, proses pembelajarannya yang akan saya lakukan buat mereka itu tentunya yang pertama adalah greeting dulu ya. Kemudian setelah greeting, kemudian tanya kepada mereka siapa yang nggak masuk, supaya saya tahu apakah mereka malu semua apa enggak. Kemudian setelah itu baru saya menanyakan pelajaran yang sebelumnya tentunya, karena kan pelajaran yang tentang prosedur itu sebenarnya ada hubungannya walaupun nggak terlalu dekat banget ya, karena kalau yang kemarin kan itu mungkin luarnya, nah ini dalamnya. Nah setelah itu baru saya akan menyuruh mereka untuk melihat video. Nah dari video itu mereka akan tahu, oh ini cara membuat ya, cara membuat sesuatu. Kemudian setelah itu saya akan menanyakan mereka apa sih yang mereka dengar, apa sih yang mereka lihat, kemudian mereka saya suruh untuk menulis di papan tulis apa yang mereka lihat, mereka dengar. Kemudian setelah mereka melakukan semua itu, baru saya berikan apa sih tujuannya mereka belajar itu seperti apa. Kemudian
kompetensi dasarnya ya akan saya bacakan juga buat mereka supaya mereka tahu tujuan pembelajaran yang mereka dapatkan setelah mereka selesai. Setelah itu baru saya memberikan contoh, ya ada beberapa contoh seperti ini, tetapi saya tidak menerangkan ini apa sih, enggak, tetapi mereka lah nanti yang akan mengetahui, oh ini apa sih, oh ini termasuk kelompok bahan, oh ini termasuk kelompok judulnya atau tujuannya, kemudian oh ini termasuk kelompok langkah-langkahnya. Jadi mereka sendiri yang akan mengetahui. Setelah itu baru setelah mereka mengetahui, saya berikan suatu soal dalam bentuk berkelompok. Ya, LKPD ya. Ya, kemudian saya pilih, bukan saya pilih tentunya, kalau saya pilih takutnya mereka takut. Ya. Jadi mereka sendiri siapa yang akan maju ke depan untuk mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan hasil yang saya kasihkan dari soal itu. Ya. Baik Miss, ini mungkin yang terakhir Miss, untuk penilaian Miss. Kira-kira Miss melakukan penilaian itu seperti apa ya? Oke, penilaian yang saya ambil itu adalah penilaian yang pertama adalah tentang sikap mereka pada waktu mereka mengadakan kelompok tersebut. Kalau mereka sudah bagus, insya Allah mereka dapat KKM ke atas. Kemudian kalau pengetahuannya itu saya ambil pada waktu mereka maju ke depan. Pada waktu maju ke depan tentunya beda dengan anak yang ada di kelompok itu. Baik, berarti ini sudah siapkan rubrik penilaiannya ya? Iya. Baik, sudah ya Miss ya, terima kasih. Terima kasih kembali Oke, Miss. Demikian percakapan pra supervisi saya dengan Miss Epi. Sampai bertemu di supervisi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As usual, before we study, the leader of our class will read. Attention please. Let's pray together. Pray begin. Finish. One of the reasons how to make blah 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 ya. The first picture, this is what is, and then the second, a piece of short, and then the third of a piece of paper, and then the last two tablespoons of This is fried rice. Nasi, nasi itu rice. When I say mango, so clap once. When I say a grape or a strawberry ya, ada
Terima kasih.